Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan melakukan preview match antara Chelsea melawan Burnley di matchday ke-27. Pertandingan ini akan diadakan di Stamford Bridge di hari Sabtu jam 10 malam. Jadi pastikan kalian semua menonton pertandingan ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Kuningan, True Blue dari Papua Barat, dan True Blue dari Madinah. Wow, ini selamat berpuasa buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa, tetap strong dan jangan lupa ibadah yang paling penting ya, dan tetap mendukung Chelsea. Respect dari gue dan terima kasih untuk support kalian semua. Di match ke-27 ini Chelsea memiliki kesempatan untuk merangsek naik ke peringkat 4 klasemen sementara di Premier League di pekan ini ya. Everton ini akan menjamu Manchester United. Kita tahu Everton merupakan salah satu buggy tim untuk Manchester United dan selalu punya kesulitan ya. Dan Manchester United sendiri di pekan lalu baru saja bermain imbang melawan West Ham United ya. Dan ini tentu akan punya peluang besar bagi Chelsea seandainya Manchester United gagal atau terpleset di pertandingan kali ini untuk naik ke peringkat 4. Dan karena itu pertandingan melawan Burnley ini merupakan pertandingan yang wajib dimenangkan oleh Chelsea, mengantongi 3 poin, ditambah lagi jika bisa membuat gol sebanyak mungkin di pertandingan kali ini tentu akan menjadi satu nilai positif ya buat Chelsea di matchday ke-27 ini. Burnley dalam 10 tahun terakhir ini menjadi lumbung gol buat Chelsea. Ini justru harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Chelsea di putaran pertama di Turf Moor. Ini Chelsea berhasil mengunci 3 poin melewat 2 gol ya yang dilesakkan Chelsea ke gawang Burnley di putaran pertama. Chelsea selalu punya rekor yang baik dalam menghadapi Burnley. Dalam 8 pertandingan terakhir, Chelsea selalu menjadi tim yang lebih unggul lebih dulu di setiap pertandingan dan selalu memenangkan babak pertama ya di setiap pertandingan. Chelsea juga belum pernah kalah dalam 10 pertandingan terakhir melawan Burnley ya. Dan saat ini Burnley sedang dilanda kesulitan karena berada di zona degradasi ya. Burnley saat ini berada di peringkat ke-19 dan hanya mampu 4 kali memenangkan pertandingan sepanjang 26 laga. Dari Chelsea sendiri, Liam Rossinier ini mengkonfirmasi Marc Cucurella masih akan absen di pertandingan ini karena dilanda cedera hamstring. Palmer dan Reece James diinfokan sudah siap untuk masuk ke dalam squad di pertandingan kali ini ya. Romeo Lavia sendiri juga sudah kembali fit dan mungkin akan diturunkan di pertandingan kali ini. Tapi menurut update informasi terbaru, Romeo Lavia kelihatannya akan mulai pertandingan dari kategori umur ya, U21 Chelsea melawan Leeds kalau nggak salah ya di weekend ini. Lavia sendiri diberitakan sudah mulai berlatih dan berlatih menggunakan teknologi VR terbaru ya yang dikembangkan oleh perusahaan yang dimiliki oleh Romeo Lavia sendiri yaitu bernama Be Your Best. Setelah libur panjang dan relaksasi dilakukan oleh para pemain Chelsea ya di pekan kemarin, ini saatnya Chelsea mengamankan 3 poin di matchday ke-27 ini. Pertandingan melawan Leeds di pekan lalu ya ini membuat tamparan keras untuk para skuad Chelsea. Dan semoga aja ini menjadi pelajaran berarti untuk Chelsea memenangkan pertandingan di matchday ke-27 ini ya. Mengamankan 3 poin akan membantu Chelsea untuk lebih mudah melangkah di bulan Maret saat Chelsea harus menghadapi tim-tim papan atas di Premier League dan mengamankan posisi di urutan keempat. Dan siapa aja pemain yang harus dimainkan di match ini versi gue, kita akan bahas sebentar lagi. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang pengen membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR Code yang ada di video ini. Kalian bisa langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id ya. Walaupun notabene di pertandingan ini calculated win untuk Chelsea ya, Rossinier tidak boleh melepas kendali ya. Harus in control dalam pertandingan ini. Rossinier harus tetap memainkan para pemain terbaiknya di starting 11 untuk memenangkan pertandingan kali ini. Lini bertahan yang selalu menjadi isu di beberapa pertandingan terakhir harus bisa di-solve oleh Liam Rossinier di pertandingan kali ini. Lini depan yang mulai gacor ya dan tampil konsisten di beberapa pertandingan kemarin, ini juga harus bisa diaktifasi kembali oleh Liam Rossinier di pertandingan kali ini. Apalagi setelah libur panjang yang didapatkan oleh Chelsea di minggu kemarin, ini tentu menjadi challenge tersendiri buat Liam Rossinier ya untuk mengaktifasi kembali lini depan Liam Rossinier yang sudah mulai gacor di beberapa pertandingan kemarin ya. Untuk lini belakang, ini gue akan pasang Robert Sanchez untuk goalkeeper, Wesley Fofana dan Trevor Chalobah untuk duo center back. Di sebelah kiri akan ada Jorel Hato yang akan menggantikan Marc Cucurella dan Reece James di sebelah kanan ya. Absennya Cucurella ini harus bisa dimaksimalkan oleh Jorel Hato di pertandingan kali ini ya.
Di pertandingan melawan FA Cup saat kita berhadapan dengan Hull, ini Hato cukup tampil baik ya dengan berhasil melakukan beberapa gerakan yang mengancam juga dan juga berhasil membangun jembatan antara lini belakang dan lini tengah. Dan tentu kita juga masih menanti kejutan apa lagi yang akan ditampilkan oleh Jorel Hato di pertandingan kali ini dan apa yang akan dia berikan ke Chelsea terutama di saat Marc Cucurella sedang dilanda cedera. Duo center back di pertandingan kali ini, Wesley Fofana dan Trevor Chalobah ini harus fokus 100% untuk menghadapi Burnley ya. Walaupun Burnley di musim ini baru mencetak 26 gol sepanjang 26 pertandingan, tapi ini patut diwaspadai ya lini depan Burnley yang kelihatannya mulai menemukan formulasi terbaiknya karena sempat bangkit di beberapa pertandingan terakhir ya. Ada Jadon Anthony ini yang berhasil mencetak gol kemenangan melawan Crystal Palace ya di match week kemarin. Ini juga patut diwaspadai oleh dua center back Chelsea ya. Tetap tidak boleh menganggap enteng lini depan Burnley dan ini tentu akan membawa keburukan buat lini belakang Chelsea seandainya dua center back ini menganggap sebelah mata apa yang akan dilakukan oleh Burnley di lini serangnya ya. Tetap harus diwaspadai dan Reece James ini juga harus bisa menjadi commander center back yang meningkatkan solidaritas di lini belakang Chelsea ya. Reece James juga harus mampu menjadi penyambung serangan antara lini belakang dan juga lini tengah dan bisa menjadi salah satu katalis untuk menggerakkan permainan dari sisi sebelah kanan belakang Chelsea ya. Dan untuk lini tengah ini gua akan pasang Moses Caicedo dan Andre Santos di pertandingan kali ini ya. Dua midfield ini selalu memberikan stabilitas yang baik buat Chelsea dalam beberapa pertandingan terakhir. Hadirnya Santos ini juga memberikan kesempatan Caicedo untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam menyerang ya. Peran Caicedo ini akan vital di pertandingan ini untuk membongkar dan memancing lini tengah Burnley untuk membuka ruang dan membuat jalur passing bagi rekan-rekannya yang lain ya. Caicedo dan Santos juga dalam beberapa pertandingan terakhir ini mampu menjadi tameng awal untuk membongkar serangan dari para lawannya dan juga membangun build up. Dan ini peran yang sangat baik dimainkan oleh dua pemain ini dari beberapa pertandingan terakhir dan di dalam sistem Liam Ross Senior ya. Caicedo juga harus berani mengambil tendangan spekulasi ini yang kelihatannya juga mulai terus meningkat ya dari setiap pertandingan dan kita tahu Moses Caicedo ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melepaskan tendangan jarak jauh ya. Kesempatan membobol gawang Burnley dari 3/4 lapangan ini merupakan satu keuntungan untuk Moses Caicedo dalam melakukan tendangan-tendangannya ya. Karena ini permainan akan sedikit low block seandainya para pemain Chelsea mampu menarik keluar para defendernya Burnley. Ini akan membuka ruang yang cukup lebar untuk Moses Caicedo melakukan tendangan di pertandingan kali ini ya. Ini defense yang rapuh dari Burnley ini juga sangat harus bisa ya untuk dieksploitasi oleh para pemain Chelsea terutama untuk para pemain depan ya. Untuk lini serang, gue akan pasang Pedro Neto di sebelah kiri, Enzo Fernandez di posisi nomor 10, dan Cole Palmer di posisi right wing. Untuk penyerang, gue akan pasang Joe Pedro di posisi nomor 9 ya. Penampilan Pedro Neto yang sangat baik saat melawan Hull ini harus bisa diduplikasi di pertandingan kali ini. Fernandes dan Palmer juga harus bisa menjadi platform penyerangan yang baik ya, menjadi inisiator serangan dalam menggerakkan permainan di lini depan dan menjadi peluru utama untuk menciptakan GA di pertandingan kali ini ya. Joe Pedro ini akan menjadi tambahan pemain di 3/4 lapangan ya, bisa menjadi pocket player yang bisa membantu lini serang Chelsea dalam mengalirkan bola dengan kemampuan dan juga passing yang dimiliki oleh Joe Pedro. Ini bisa sangat baik, dia bisa sangat berfungsi dengan maksimal di menjadi seorang channeling player di pertandingan kali ini ya. Setiap kesempatan ini harus dieksekusi dengan baik oleh para pemain depan Chelsea. Mengejar gol adalah misi utama di pertandingan ini ya. Nah itu dia starting 11 yang menurut gue terbaik yang bisa dimainkan di pertandingan melawan Burnley di matchday ke-27 ini. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen siapa aja pemain yang wajib dimainkan di pertandingan kali ini ya. Overall, Liam Ross Senior harus bisa memanfaatkan momentum dalam melawan Burnley di matchday ke-27 ini untuk mengamankan posisi Chelsea di peringkat 4 di klasemen sementara. Walaupun masih berharap dengan hasil Man United ya di pertandingan yang sama, paling tidak mental baja harus ditanamkan ke para pemain Chelsea. Memasukkan gol sebanyak mungkin jadi tujuan utama di match ini ya. Borongan gol akan membantu Chelsea di perebutan UCL spot. Bukan tidak mungkin match Burnley ini akan menentukan hasil akhir posisi Chelsea di klasemen sementara.
Hasil di match ini juga bukan tidak mungkin punya pengaruh besar buat Chelsea untuk menembus UCL spot di musim ini. Kegagalan di match ini bisa jadi malah membawa Chelsea kembali ke kasta kedua Eropa. Joe Pedro, Palmer, dan Moses Caicedo ini harus menjadi 3 serangkai maut di pertandingan kali ini. Tembok rapuh dari Burnley ini mesti dihancurkan total oleh para pemain ini. Kondisi Burnley saat ini harus dimanfaatkan menjadi lumbung gol buat para pemain Chelsea. Kondisi limbung mereka mesti dimaksimalkan menghancurkan tim degradasi bisa menjadi motivasi tambahan buat Chelsea. Untuk menghadapi para raksasa di bulan Maret nanti, pertandingan ini harus dimenangi. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe, nyalain loncengnya. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. What's the blue, always be blue, up to Chelsea.